motivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap minggu sore, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Assalamualaikum dan selamat sore pendengar setia RRI Bau-Bau di mana saja Anda mendengarkan kami saat ini di FM 99,4 MHz, RRI Play, rri.co.id dan juga via live Facebook di akun RRI Bau-Bau. Nah, kita bersama kembali di program acara Sharing Inspirasi edisi hari ini, Minggu 7 Februari 2021, dan seperti biasa di program Sharing Inspirasi, kalian menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Nah, untuk edisi Sharing Inspirasi kali ini kita kehadiran narasumber kita dari komunitas Sukarelawan Hijau. Nah, kali ini yang datang langsung ketuanya nih. Saya sapa dulu di samping saya ada Kak Yunan. Halo Kak Yunan. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, namun lumayan. Yang penting tetap ya. Iya, pasti. Oke deh, kita langsung saja ya pendengar, dan untuk Anda juga yang mau tanya-tanya soal komunitas Sukarelawan Hijau Bau-Bau, Anda bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp Anda di 0822 5972 2994 atau bisa juga langsung telepon di 0821 93 213499 atau bisa juga Anda yang menonton kita di live Facebooknya RRI Bau-Bau mau kasih pertanyaan via live FB juga boleh. Oke deh, kita ke Kak Yunan. Kak Yunan bisa cerita sedikit awal mulanya terbentuk komunitas Sukarelawan Hijau Bau-Bau ini sejak kapan dan inspirasinya dari mana? Oke, baik, terima kasih banyak Kak Yanti. Halo teman-teman semua, selamat sore. Saya Yunan. Saya penanggung jawab untuk Sukarelawan Hijau Bau-Bau, namun sebenarnya kami masih punya beberapa teman yang tidak sempat hadir, namun ini tidak menjadi suatu hambatan untuk bisa berbagi kepada teman-teman luar sana. Bercerita sedikit terkait dengan Sukarelawan Hijau Bau-Bau, SHB atau Sukarelawan Hijau Bau-Bau hadir pada tahun 2014 di Kota Bau-Bau, yang dimana melatar belakang ini atas keresahan kami sebagai anak muda melihat kondisi Kota Bau-Bau, khususnya pada isu-isu lingkungan yang tidak terkelola dengan baik. Sebelumnya, founder atau pendiri dari SHB ini, Yamin, waktu dia masih studi luar negeri, pas pulang di Bau-Bau, kita punya inisiatif 3 orang, saya, Yunan, Agus, Ramadin yang di Wakatobi, dan termasuk Yamin, kita langsung buat Sukarelawan Hijau Bau-Bau, mengundang teman-teman komunitas lain untuk melakukan aksi lingkungan edukasi. Yakni aksi pertama itu kami di Pantai Nirwana. Kami melakukan clean up dan juga mengedukasi masyarakat melalui poster seperti itu. Sebenarnya sih SHB ini sudah cukup lama juga, namun sebelumnya di Kendari, Sukarelawan Hijau Kendari di bawah naungan Focil. Focil itu salah satu yayasan juga yang dimana konsen pada isu-isu lingkungan juga. Telah banyak mungkin membuat program, salah satunya itu mendampingi sekolah-sekolah untuk mendapatkan penghargaan terkait dengan adiwiyata. Iya, seperti itu. Oke deh. Tadi sudah sempat cerita tentang awal mulanya terbentuk Sukarelawan Hijau ini. Dan kalau menurut Yunan, kenapa sih Sukarelawan Hijau ini harus eksis di Bau-Bau? Padahal kan kalau kita bilang Kota Bau-Bau ini sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai kota bersih. Terus apa lagi yang kurang? Apa yang terfikirkan oleh Yunan dan juga kawan-kawan di Sukarelawan Hijau bahwa kita harus ada, kita harus bergerak untuk kelestarian lingkungan khususnya di wilayah Kota Bau-Bau? Oh ya, sesuai dengan branding kami, Education for Sustainability, atau dalam bahasa Indonesia adalah pendidikan yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya sih kalau untuk SHB sendiri, kami berpatokan pada prinsip-prinsip kerelawanan. Bahwa teman-teman selama ini yang bergabung, itu ekspektasinya atau tujuannya memang murni bekerja dengan hati. Karena mereka tidak menuntut bayaran dan lain sebagainya. Dan itu memang harus kami tanamkan kepada anggota-anggota Sukarelawan Hijau Bau-Bau. Dan ketika komunitas ini sudah tidak ada di Kota Bau-Bau, maka akan sulit mewadahi anak-anak muda yang berprinsip dan mempunyai visi yang sama terhadap lembaga sendiri. Contohnya SHB kan.
Karena gini, kami melakukan aktivitas-aktivitas terkait dengan aksi, edukasi, dan fasilitasi. Contohnya misalnya, kami melakukan clean up, bersih-bersih itu sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman. Kami tidak ada pasangan. Ya. Terus juga selanjutnya, sebenarnya kami di Sukarno Hijau Bau-Bau ini lebih kepada mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak usia dini. Mungkin sebentar kita lebih banyak bercerita terkait dengan beberapa poin-poin kegiatan yang kami sudah lakukan ya terkait edukasi tersebut. Oke. Ya, gitu. Ada yang bilang ya, saya mungkin pernah mendengar kalimat ini gitu, orang yang bilang, untuk apa sih mereka? Kan sudah ada, untuk apa bersih-bersih lingkungan, kan emang sudah ada petugas kebersihan yang bertugas itu. Apa tanggapan Yunan untuk komentar-komentar gitu? Ya sebenarnya sih untuk tanggapan seperti ini atau komen-komen dari teman-teman di luar sana sudah banyak kami dengar, tapi itu tidak membuat semangat kami semakin luntur juga untuk melakukan aksi-aksi ini. Sebenarnya begini, terkait dengan gerakan yang kami lakukan, banyak mungkin teman-teman di luar sana melihat bahwa kebanyakan kegiatan yang kami lakukan adalah bersih-bersih, aksi clean up dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya clean up ini bukan menjadi salah satu solusi poin yang besar. Tapi bagaimana kita bisa melihat, kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ternyata memang banyak anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Ketika kita sudah melakukan kegiatan clean up secara rutin dan berkelanjutan, maka pasti impact-nya atau dampaknya kepada masyarakat itu akan mengikuti juga apa yang kami sudah lakukan. Gitu. Sebelum kita menghimbau, kita memberikan contoh dulu. Sekali. Ya. Oke deh. Ada yang bergabung via telepon? Ada pendengar? Oke, terputus. Bisa dicoba lagi, masih di nomor yang sama untuk Anda yang ingin bergabung. Kegiatan apa saja yang... Oh, ada. Oke, baik. Halo? Iya, halo. Ya. Dengan siapa di mana? Ya, Albert di Keraton Betul. Ya, silakan Albert. Tentang siapa relawan hijau di... Ya, betul. Iya, relawan hijau biasanya di darat. Jika relawan biru mungkin di laut. Pertanyaannya begini, mestinya masalah-masalah lingkungan hidup jadi orientasi pertama untuk menetapkan pola-pola pembangunan. Jadi bagaimana yang dilakukan oleh relawan hijau supaya masalah-masalah lingkungan hidup itu jadi orientasi pertama, bukan yang terakhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Harusnya sih ini yang dengar bukan ketua relawan hijau, tapi stakeholder ya. Iya betul sih, harusnya ada. Harusnya gitu sih ya, karena ini sebenarnya adalah masukan untuk pemerintah supaya mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Oke deh. Ada yang mau ditanggapi? Iya. Ini terima kasih banyak Pak. Tadi saya lupa namanya Albert dari Keraton. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Yang perlu saya garis bawahi bahwa sebenarnya memang arah pembangunan kita khususnya pemerintah ini untuk mendukung Sustainable Development Goals atau pembangunan yang berkelanjutan. Poin pertamanya itu adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Artinya memanusiakan manusia ini ketika alam sudah memberikan kita cukup banyak sumber daya untuk bisa hidup keberlanjutan. Jadi kita harus juga timbal balik apa yang kita perlu berikan kepada alam, yakni menjaganya. Terus sebenarnya program yang kami lakukan di Kota Bau-Bau selama ini, sekarang sudah 2021, berapa tahun ya Kak? Dari 2014 sampai 2021. Sudah 6 tahun ya. 6 tahun lebih kami berkecimpung dalam dunia lingkungan dan eksis di Kota Bau-Bau sudah punya beberapa kegiatan lah yang memberikan kepada anak-anak muda, khususnya anak usia dini. Yang pertama, kami punya program yakni adalah Education in Field Trip, pendidikan lingkungan. Kami mengajak anak-anak bagaimana bisa mencintai lingkungan, terus juga bagaimana bisa menularkannya kepada teman-teman yang lain. Ini merupakan salah satu poin yang besar. Sebelum mungkin kita membangun banyak infrastruktur, kita harus bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa menghargai apa-apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, yakni alam, timbal baliknya seperti itu. Jadi salah satu poinnya adalah, selama ini kami telah banyak melakukan hal tersebut untuk anak-anak usia dini. Kenapa targetnya kami anak usia dini? Karena hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menurunkan kepada regenerasi selanjutnya untuk masalah isu lingkungan. Karena jujur,
Selama ini mungkin pendidikan di Indonesia itu hanya bersifat kontekstual. Tidak pernah mengajarkan adik-adik itu dan tidak pernah mengajak adik-adik itu untuk melihat kondisi alam yang sebenarnya. Lahirlah Education and Field Trip, pendidikan lingkungan hidup. Kami mengajak anak-anak SD, TK, SMP untuk langsung terjun ke lapangan, menyusur sungai, dan juga melihat beberapa macam ragam aneka hayati untuk bisa mungkin mereka berekspektasi dan berhayal ternyata kondisi alam kita seperti ini kalau tidak dijaga. Ya, seperti itu. Oke. Dulu waktu pertama kan pencetusnya 4 orang. Nah, Ya. dari 2014 ya. Ya. Sampai sekarang sudah berapa orang yang tergabung? Iya, kalau untuk kondisi Sukarelawan Hijau Bau-Bau ini dari anggota sebenarnya kami fleksibel. Tidak menuntut orang-orang yang sudah bergabung itu harus standby selamanya di SAB. Kami hanya berekspektasi bahwa teman-teman yang bergabung ini punya visi yang sama ketika mereka sudah bergabung. Sampai hari ini kami punya 100 anggota, tapi itu tidak say bahwa seperti contohnya kegiatan hari ini, kita berharap mereka akan datang semua, namun mungkin ada beberapa yang sibuk ya. Tapi yang aktif kita masih punya 50 anggota. Gitu. Oke deh, wow, luar biasa ya. Nah, terus juga pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan bergabung, atau yang mau komentar via Facebook kita untuk tanya-tanya tentang komunitas Sukarelawan Hijau Bau-Bau, Anda bisa juga langsung bergabung bersama kita via Facebook ya, live Facebook RRI Spasi Bau-Bau. Nah, kalau berbicara tentang isu lingkungan, ini kan bisa dibilang cukup luas ya, bukan hanya sekedar membersihkan sampah saja, tetapi ada banyak hal yang memang harus kita sadari gitu. Misalnya nih, sampah plastik. Nah, itu kan sempat juga ini ya, waktu kemarin tahun berapa kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu itu juga sempat jadi isu nasional kalau tumpukan sampah plastik di Indonesia itu begitu banyak, untuk se-Asia kan? Begitu banyak sampai jadi urutan kedua se-Asia itu luar biasa sekali ya. Dan kemudian juga ada beberapa kota yang menerapkan untuk memberikan plastik berbayar gitu, karena kan kemarin awalnya plastiknya gratis gitu, sekarang sudah berbayar. Nah, apa tanggapan Yunan tentang kebijakan itu? Apakah kalau misalnya itu juga diterapkan di kota Bau-Bau, bahkan ada, kayaknya saya pernah juga dengar atau baca ya, ada yang dikasih denda kalau buang sampah sembarangan gitu. Kalau misalnya itu diterapkan di kota Bau-Bau, mungkinkah akan membuat perubahan besar? Sebenarnya sih setiap kebijakan dan aksi-aksi yang dilakukan, baik itu semua stakeholder, komunitas, pemerintah dan sebagainya, khususnya perusahaannya, produsen plastik tersebut itu bisa memberikan impact kepada lingkungan. Contoh kecilnya mungkin di beberapa daerah lain yang sudah menerapkan bahwa pengurangan plastik, reduce, itu bisa sebenarnya untuk mengurangi masalah lingkungan. Namun ada juga beberapa daerah yang menerapkan sistem pengelolaannya. Mungkin ada juga yang menekan produsen plastik untuk tidak digunakan secara berlebihan. Ada juga mungkin beberapa perusahaan yang sudah mengantisipasi penggunaan plastik itu dan beralih kepada produk yang daur ulang. Contoh kecilnya gini, ada satu perusahaan yang saya tidak ingin menyebut brandnya ya, bahwa perusahaan tersebut adalah salah satu poluter atau yang paling banyak berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Namun mereka punya win-win solution. Artinya win-win solutionnya gini, mereka sudah banyak mencemari lingkungan, namun mereka punya solusi. Solusinya adalah refill. Refillnya, kalau di Bau-Bau kan atau mungkin daerah lain kita sekarang punya galon isi ulang kan, air. Namun mereka produk lain. Contoh sabun gitu. Saya tidak mau bilang brandnya ya. Sabun. Sekarang kalau kita beli sabun sasetan, selesai dipakai bungkusannya buang. Namun mereka punya solusi bahwa setiap daerah harus mempunyai refill station. Nah, refill station itu khususnya sabun. Jadi itu merupakan salah satu win-win solution. Namun gini, kita berpikir bahwa recycling atau daur ulang itu bukan solusi. Solusi adalah reduce, atau mengurangi. Selama ini kan yang teraplikasikan di masyarakat bahwa sistem pengelolaan kita sampah di masyarakat ini masih terbalik sebenarnya. Seharusnya kita sudah bisa memilah sampah dari rumah dan ketika sudah
akhir di TPA atau tempat pembuangan sampah akhir, itu semua sudah organik, bukan lagi non-organik, tidak lagi tercampur. Kata kuncinya bahwa ketika sampah tidak dipilah, maka tidak akan bernilai. Ketika sampah dipilah, maka akan bernilai. Gitu. Jadi kenapa sekarang kalau kita boleh lihat, kebanyakan bahasa kasarnya pemulung, bahasa halusnya pengepul. Itu kebanyakan kalau kita lihat mereka melakukan aktivitas itu tidak terlihat kece, namun itu income-nya sangat banyak. Contoh kecilnya di bawah sudah banyak bank sampah, gitu. Namun yang perlu kita dorong kembali tidak hanya non organik, tapi bagaimana sampah organik itu bisa terkelola di rumah tangga masing-masing dan bisa menghasilkan kompos, mungkin biogas, dan ada satu lagi namanya biodigester. Biodigester itu merupakan salah satu solusi juga di mana mungkin masyarakat ibu rumah tangga yang banyak menghasilkan sampah organik, itu bisa dihasilkan gas. Dan itu cukup simpel sebenarnya. Kita hanya mempunyai perlu alat juga. Kalau pemerintah bisa konsisten, itu bisa kita tarik alatnya, beli dan bawa ke bau-bau. Dan semua kita tempatkan pada satu site. Dan itu semua sampah organik yang di rumah masyarakat Kota Bau-Bau itu bisa terkumpulkan dan bisa dibuat gas. Karena sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bau-Bau itu hampir sekitar 80 ton untuk semua kecamatan. Wah. Iya. Kemarin itu semua kecamatan, berapa kecamatan ya Kota Bau-Bau? Dari 43 kelurahan. Gitu. Kita pernah kemarin gerakan pemilahan sampah serentak sedunia dan Kota Bau-Bau mengambil alih juga tersebut. Kami bekerja sama kemarin dengan PKK menggerakkan semua kelurahan di Kota Bau-Bau selama 3 hari mencapai 14 ton. Gitu. 3 hari. Iya, ketika kita melakukan sistem pemilahan dari rumah ke rumah. Kalau itu bisa dilanjutkan secara sustain, berkelanjutan, pasti impact-nya sangat besar untuk bisa menyelamatkan lingkungan. Seperti itu. Kalau komunitas relawan hijau ini gimana komunikasinya dengan, karena kan ini juga bagian dari tugas melestarikan lingkungan, itu juga bagian dari tugas Dinas Lingkungan Hidup gitu. Gimana selama ini komunikasinya dengan Dinas Lingkungan Hidup? Oh iya, karena kami kan bukan dinaungi ya. Kalau untuk salah satu dinas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan SHB itu Dinas Lingkungan Hidup, tapi tidak menutup kemungkinan juga dinas yang lain. Namun alhamdulillah selama ini dari tahun 2018 kami sudah menjalin kerjasama dengan aktivitas-aktivitas yang kami sudah lakukan. Contohnya mungkin WCD kan, World Cleanup Day, aktivitas bersih. Kami sering berpartneran dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Namun memang perlu diketahui kegiatan, bukan kegiatan sebenarnya sih, aktivitas lingkungan terus edukasi terkait lingkungan ini bukan hanya tugas satu dinas saja, namun semua dinas itu harus saling berkaitan. Apalagi dinas pariwisata itu sangat penting juga karena pariwisata lah bonus. Bagaimana kita bisa memberikan impact kepada lingkungan agar pariwisata itu tetap lagi-lagi sustainable, berkelanjutan, seperti itu. Oke deh. Sudah kurang lebih 6 tahun berjalan komunitas ini. Yunan melihat perubahan tidak dari pola atau kebiasaan masyarakat? Sudah, kalau menurut penilaian nih, dulu kan waktu misalnya sebelum ada sukarelawan hijau masih kebiasaan masyarakat buang sampah sembarangan itu masih sangat tinggi. Tapi sekarang setelah berjalannya waktu, kemudian sukarelawan hijau hadir di Bau-Bau memberikan edukasi kepada mereka. Yunan melihat ada perubahan tidak? Sangat. Perubahannya sangat. Walaupun mungkin ini masih menjadi salah satu tugas yang berat, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau bahasa Inggrisnya, it's really hard to change people mindset about trust. Itu sangat sulit merubah mindset orang-orang terkait dengan sampah. Kita punya program itu hari bersama salah satu dinas juga dan berhasil diikuti oleh dinas-dinas yang lain. Bagaimana ketika rapat, ketika OPD tertentu atau SKPD tertentu melaksanakan rapat, baik itu di aula, baik itu dimanapun, tidak lagi menggunakan styrofoam, tidak lagi menggunakan kotak kue yang dari kertas, tidak lagi menggunakan air mineral yang sekali pakai plastik. Kita kita mendorong pemerintah untuk lebih konsepnya itu prasmanan. Gitu. Jadi pakai piring gitu ya. Betul. Makanannya disimpan di atasnya talang atau juga minumannya menyediakan galon, terus juga peserta
harus diberi ketika peserta datang registrasi, mereka diberikan souvenir berupa tumbler. Itu impact-nya besar. Di 2018 sampai 2019 akhir kemarin, alhamdulillah terlaksana dan ada beberapa dinas mengikuti konsep tersebut dan alhamdulillah itu bisa memberikan impact kepada mereka. Artinya tamu yang datang bisa teredukasi, terus juga dan yang paling penting adalah ketika sudah pasca selesai kegiatan, tidak ada sampah yang bertebaran di kursi maupun di lantai. Gitu. Terus kalau misalnya pas kotor lagi, ada yang bersihin, ada tugasnya. Itu selalu ya. Itu yang selalu ya. Karena memang sih kalau untuk merubah kebiasaan itu sangat sulit. Karena sudah tertanam dari kecil, dari anak-anak bahwa membuang sampah itu ya memang hanya ada di mungkin edukasi seperti itu hanya ada di sekolah ya, tapi sekolah juga tidak begitu menekankan hal itu. Akhirnya membuat anak-anak kita, generasi kita jadi ya biasalah buang sampah. Orang besar juga buang sampah, kok kenapa kita tidak gitu. Oke deh. Terus juga kalau soal perubahan tadi ternyata cukup besar juga. Jadi yang paling, kalau menurut Yunan nih, yang paling penting yang harus kita tanamkan kepada generasi kita supaya mereka lebih sadar lagi untuk mencintai lingkungan itu apa menurut Yunan? Pendidikan sih. Iya, pendidikan. Karena melalui pendidikan kita bisa merubah segala. Berarti maksudnya gerakannya harus dari sekolah dulu atau? Betul. Sebenarnya semua tempat itu adalah sekolah. Semua tempat itu adalah sekolah, semua adalah guru. Jadi kita di SHB ini lebih menekankan kepada pendidikannya. Karena walaupun sebanyak apapun aksi yang dilakukan, contohnya clean up, sesering apapun yang kami lakukan clean up di ruang publik, itu bisa memberi impact yang impact juga, tapi tidak bisa memberi impact secara langsung kepada anak-anak usia dini. Jadi kenapa kami pilih pendidikan? Melalui pendidikan, ini bisa merubah karakter semua orang. Tentunya mungkin anak usia dini. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk menyelokkan anak-anak dimanapun, namun kita bisa mengajak mereka belajar di alam bebas. Namun yang perlu kita ketahui bagaimana anak-anak usia dini sekarang itu bisa langsung terlibat dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Karena selama ini kan yang kita tahu pembelajaran di sekolah itu kontekstual. Mereka hanya belajar terkait dengan teori tanpa melihat kondisi alam yang sebenarnya. Perlu sebenarnya anak-anak usia dini ini harus mengikuti kegiatan-kegiatan di alam. Contohnya mungkin seperti yang saya bilang tadi, program yang kami lakukan, Education and Field Trip, mengajak anak-anak belajar di alam, terus juga mengenai lebih banyak ragam hati. Dan yang paling penting bahwa kita harus ajak mereka sebenarnya ke TPA, tempat pembuangan sampah akhir, supaya mereka tahu sebenarnya sampah kita ini selama ini berakhirnya kemana. Iya, mereka harus tahu sebenarnya. Dan ketika mereka sudah melihat itu, kondisi nyata, bahwa itu adalah sampah kami yang selama ini kita produksi di rumah, itu bisa menjadi salah satu juga pembelajaran bahwa ketika kita tidak punya lagi lokasi tempat, itu kan biasa kalau di TPA itu namanya zona A, zona B, zona C kan. Kalau sudah full itu kita mulai kemana? Kalau mereka anak-anak kita ajak ke sana melalui pembelajaran yang pendekatan pembelajaran lingkungan yang lebih masif, itu bisa memberikan dampak yang besar untuk perubahan lingkungan. Gitu. Yunan melihat bagaimana sih respon masyarakat dengan keberadaan sukarelawan hijau ini, atau mungkin juga pernah punya cerita yang berkesan gitu, tanggapan masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan? Sebenarnya untuk masyarakat sendiri banyak sih yang minta, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di kelurahannya mereka. Bahkan mungkin ibu-ibu sendiri, ada beberapa kelompok komunitas ibu-ibu, contoh kecilnya mungkin komunitas sahabat anak, itu Ibu Ainun ya kalau nggak salah. Oh iya betul. Itu komunitas sahabat anak, anggotanya kami sering berpartneran sama mereka kalau kegiatan-kegiatan lingkungan. Dan mereka sangat senang sekali. Kita membuat kolaborasi sama mereka dan juga ibu-ibunya bilang kalau bisa ada kegiatan-kegiatannya SHB, kalau bisa kita diikutkan juga. Ada kemarin sebenarnya beberapa kegiatan kami, BSS kemarin kan, belajar suka-suka, kami turun ke kelurahan mengajarkan masyarakat cara daur ulang sampah dengan konsep ekobrik dan juga membuat kompos dan lain-lain. Ternyata mereka antusias. Dan kelurahan lain juga ingin minta bahwa kalau bisa SHB juga hadir juga di kelurahan kami untuk bisa memberikan impact atau mengedukasi masyarakat terkait dengan sistem pengelolaan sampah yang benar gitu. Selama ini sih secara keseluruhan masyarakat menerima kami dengan baik, namun ada beberapa juga mungkin
apa ya, seperti yang tadi Kak Yanti bilang, untuk apa sih mereka bersih-bersih sampah, toh ada juga yang bersihkan petugas kebersihan. Ya. Namun itu merupakan salah satu problematika juga, kita tidak pusing dengan hal yang seperti itu. Ketika kita melihat dari sisi negatifnya, akan membuat kegiatan yang kami lakukan itu kan hilang. Namun kalau kita melihat dari sisi positifnya, bahwa orang-orang seperti ini mungkin perlu diedukasi juga, maka akan bisa memberikan keberlanjutan dari kegiatan kami. Gitu. Oke deh. Kemarin tahun 2020 Desember, akhir Desember ditutup dengan kegiatan ini ya, yang di Ambarana. Itu kegiatan apa tuh? Yang melibatkan juga dari komunitas-komunitas lain. Oh iya, sedikit cerita sedikit. Jujur, kalau untuk RRI sendiri sudah 2 kali menjadi media partner kami untuk kegiatan SAB. Kemarin akhir Desember itu tahun kedua kami menyelenggarakan kegiatan camp, di mana campnya ini konsepnya di akhir tahun dan melibatkan beberapa komunitas tergabung untuk diskusi tatap muka, walaupun mungkin tahun ini kita masih tahun kemarin masih dalam kondisi pandemi, namun tetap pada protokol kesehatan juga kegiatan itu. Kita membuat kegiatan Green Inclusive Leaders Camp yang melibatkan tidak hanya komunitas-komunitas biasa, namun kami juga mengundang komunitas-komunitas inklusif, contohnya mungkin HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, ya, dan juga ada dari PPDI, Perhimpunan apa ya? Saya lupa PPDI. Pokoknya mereka concernnya itu atau teman-teman dari ABK anak berkebutuhan khusus gitu. Kami melaksanakan kegiatan itu 3 hari 2 malam dengan isu kegiatannya membahas terkait dengan kebijakan inklusi, membahas isu lingkungan, dan juga ada terkait dengan leadership dan kepariwisataan. Itu selama 3 hari. Kami mengundang teman-teman yang ada di Kepulauan Buton Tengah, Buton Selatan, Kota Bau-Bau untuk hadir bersama-sama berdiskusi terkait dengan topik yang saya sudah sebutkan tadi. Dan alhamdulillah itu sudah bisa memberi impact kepada teman-teman juga, bahwa ternyata memang selama kita berkegiatan selalu kita tidak pernah melibatkan teman-teman yang punya berkebutuhan khusus seperti yang saya sebutkan tadi. Kita harus melibatkan juga mereka karena mereka merupakan salah satu bagian daripada masyarakat. Bagaimana kita bisa menciptakan Indonesia atau daerah ini lebih inklusif, tidak eksklusif, bahwa semua akses kebutuhan yang mereka penuhi itu tidak hanya fokus pada masyarakat yang perfect begitu kan gitu. Jadi secara keseluruhan baik infrastrukturnya, semua masyarakat yang saya bilang tadi berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Contoh kecilnya mungkin ini, di Bau-Bau kan mungkin masih ada beberapa tempat. Contoh kecilnya di bandara maupun di hotel-hotel yang belum menyediakan fasilitas untuk teman-teman kita khusus penyandang disabilitas. Itu kemarin salah satu isunya bahwa pemerintah harus bisa mendorong itu agar bisa terrealisasi di Kota Bau-Bau untuk bisa menuju Indonesia yang lebih inklusif. Oke. Terakhir deh, ini karena kita keterbatasan waktu juga ya. Harapan terbesar dari Sukarelawan Hijau untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan juga untuk kelestarian lingkungan. Harapan saya sih lebih banyak lagi anak-anak muda di luar sana, khususnya pemerintah yang fokus pada isu-isu lingkungan dan bisa mungkin sejalan dengan apa yang kami lakukan. Karena kami pikir bahwa dengan banyak orang bisa melakukan dengan kegiatan yang kami lakukan bisa memberikan impact yang lebih besar untuk keberlanjutan lingkungan. Oke deh, baiklah, terima kasih Kak Yunan dan juga pendengar RRI Bau-Bau. Itu dia tadi kebersamaan kita bersama Kak Yunan, leader dari komunitas Sukarelawan Hijau Bau-Bau. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, mudah-mudahan semakin menyadarkan kita bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu bukanlah tugas dari petugas lingkungan, tapi juga tugas dari kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Baik, pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita akan bersama kembali di Sharing Inspirasi minggu depan. Kami kembali ke studio. Assalamualaikum.